Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Mona Faras dengan NIM 2209010 dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak semester 5 di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia Kampus Tandem. Saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya untuk mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen Bapak Roberto Kaban MKOM. Proyek saya ini bernama Pertanian Mobile atau PERMO yang ditujukan untuk bidang pertanian. Mari kita bahas dari proyek saya ini. Nah, berikut adalah tampilan depan dari aplikasi saya yang bernama Pertanian Mobile ataupun PERMO. Di sini ada tombol daftar sekarang yang ditujukan untuk mendaftar akun baru bagi user. Lalu di sini ada juga tombol masuk diperuntukkan untuk user yang sudah mempunyai akun yang ingin masuk ke aplikasi ya. Kita coba ke daftar sekarang. Nah, di sini ada form di mana ada 4 inputan. Yang pertama user, lalu email, lalu password, dan konfirmasi password. Nah, setiap inputan ini saya buat validasinya masing-masing, yang dimana pertama user sini harus memasukkan username ya, wajib, lalu email dengan email yang valid, lalu password ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi user agar bisa lolos untuk daftar. Lalu untuk konfirmasi password ini saya buat dia menyesuaikan dengan inputan user di password ini. Jadi kalau misalkan beda, dia maka langsung akan merah dia. Baik, kita langsung coba ke tombol masuk. Nah, di sini ada form untuk loginnya atau masuk bagi user yang sudah punya akun. Yang pertama itu ada username yang didaftarkan user tadi, lalu passwordnya yang sudah didaftarkan user juga tadi. Nah, kalau misalkan gimana kalau misalkan user lupa akun nih, lupa password ataupun lupa username, user bisa mengklik tombol di sini. Misalkan nih saya memasukkan alamat email saya yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Nah, sini kenapa keluar muncul alert gagal mengirim email, gagal koneksi ke SMTP, karena dari segi hostingnya yang ngeblok server SMTP ini. Saya juga sudah mencari tahu apa penyebabnya, dan itu dia hosting kami yang hosting bernama ada Animhost yang bertipe hosting sharing itu ngeblok server dari SMTP hostnya, jadi tidak bisa. Tapi kalau misalkan bisa, bakal mengirimkan alamat email seperti ini bentukannya, mana sudah saya coba dan berhasil seperti ini. Dari isi email yang dikirimkan otomatis langsung oleh aplikasinya seperti ini, ada isi username itu sendiri, nama Mau23, dan passwordnya sekian. Nah, itu baru langsung user bisa langsung login dengan username atau password yang telah diberikan ketika lupa password. Baik, kita langsung masuk ke halaman utamanya. Sebentar, saya login dulu. Nah, inilah tampak utama dari atau menu beranda utama dari aplikasi PERMO. Di sini ada menu yang pertama tuh Kamus PERMO, diperuntukkan untuk pengetahuan tentang ilmu pertanian untuk berbagai jenis tumbuhan, seperti cara penanaman, suhu yang cocok, ataupun tanah yang cocok untuk tumbuhan tersebut ya. Coba kita jelajahi. Nah, seperti ini, seperti kamus biasa yang kita bisa cari. Misalkan kita mau nyari berawal huruf C. Nah, bakal langsung muncul jagung. Kita lihat isiannya seperti ini. Titel tumbuhan, itu suhunya, suhu berapa yang cocok untuk jagung tersebut, jenis tanah, kebutuhan sinar matahari, dan kebutuhan airnya berapa begitu. Sama semuanya seperti itu isiannya. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua, itu ilmu tanah. Ilmu tanah ini mirip seperti kamus PERMO ya, tapi ini diperuntukkan untuk jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia gitu. Sama. Misalkan ini ada karakteristik tumbuhan yang cocok, penyebaran, dan unsur pH. Lalu untuk menu yang ketiga atau fitur yang ketiga itu prediksi cuaca atau fitur unggulan ya. Coba kita jelajahi. Nah, di sini fitur prediksi cuaca ini atau menu ini dia bakal langsung terhubung dengan API cuaca yang menampilkan kondisi dari kelembapan udara, suhu secara real time dan nyata berdasarkan dari di mana lokasi user gitu. Misalkan nih, karena kebetulan saya memakai
GPS laptop ya, jadi tidak akurat, tidak seakurat yang ada di HP. Kalau di HP dia bakal akurat sampai ke kecamatan-kecamatannya begitu ya. Nah, di sini berdasarkan suhu dan kemampuan udara itu menunjukkan rekomendasi tanamannya itu padi dan blueberry begitu ya. Lalu juga ada melihatkan kondisi cuacanya itu ternyata cerah berawan di sekitar suhu 28 derajat Celcius begitu. Lalu selain ini ada juga di menu pengaturan itu informasi akun. Nah, di mana informasi akun ini user bisa melihat rangkuman dari informasi akunnya itu sendiri dari username, email, dan password yang didaftarkan begitu ya. Lalu ganti password. Nah, lalu ada menu ganti password di mana sini ditujukan untuk bagi user yang ingin mengubah password lamanya ke password baru. Perubahan ini langsung terhubung ke database ya. Jadi kalau misalkan user ingin merubah, maka password lamanya langsung berubah ke password baru yang terintegrasi dengan database begitu. Lalu yang ketiga itu ada bantuan. Nah, di sini ditujukan menunya untuk user yang ingin melaporkan kendala ataupun bug ataupun keluh kesahnya selama memakai aplikasi kami gitu ya. Nah, ini juga langsung terhubung ke database di mana akan langsung masuk laporannya apa saja, username-nya dimasukkan, untuk emailnya ini harus ataupun user ini harus sama dengan yang didaftarkan user ya, jadi tidak boleh sembarangan. Sudah saya atur begitu ya. Jadi untuk kendalanya juga ketika sini apa saja kendalanya begitu, lalu kirim kendala begitu. Nah, begitulah fitur-fitur yang ada di aplikasi pertanian mobile ataupun Permo. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.